Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah 272. Laisa 'alaika hudahum, tidak ada alaika yaitu atasmu, hudahum apa meluruskan mereka sehingga mereka pasti masuk Islam. Ini ayat menganjurkan agar kita terus berdoa, berusaha dan memberi contoh yang terbaik tanpa harus memaksa dengan kekerasan. Jadi kalau kita hendak berbuat baik, karena ayat ini berhubungan tentang masalah ekonomi, tentang masalah infak, tentang masalah sedekah sebelum dan sesudahnya. Ayat ini menjelaskan apabila kita hendak berbuat baik, bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan dilihat latar belakang orang itu karena beda agama atau karena sama agamanya dengan kita. Agamanya sama atau tidak sama, tetap saja kita perlu membantu orang-orang yang perlu kita bantu. Dan kita perlu berbuat baik, apalagi kepada sesama makhluk Allah, sama anak bangsa. Seperti sekarang 17 Agustus di Indonesia, kemerdekaan 17 Agustus itu adalah memberi antara sesama anak bangsa, baik berbeda agama. Saling menghargai, saling memberi. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah lah, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yasha'u yang menghendaki. Siapa Allah? Bagi orang yang ingin petunjuk. Yang bisa membuat orang itu Islam adalah Allah. Jadi apabila kita hendak berbuat baik, bersedekah, jangan terlalu dalam mempertimbangkan karena kita beda agama sehingga kita tidak berbuat baik kepada orang lain. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Sekecil apapun perbuatan baik, maka itu semua kembali kepada diri kita. Jadi kebaikan itu akan menguntungkan kita, itu adalah baik buat kita, dan orang akan menilai. Begitulah orang, begitulah Islam, berbuat baik kepada siapapun. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Berinfak itu yang bagus adalah karena mengharap keridhaan Allah. Maka dengan mengharap keridhaan Allah, tujuan-tujuan yang lain akan mengikut. Hatinya manusia akan luluh dan mudah mencontoh kebaikan kita, Islam kita. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Apa saja yang kita infakkan pasti oleh Allah dibalas. Dunia apalagi di akhirat. Yuwaffa itu dituangkan.
ilaikum wa antum la tuzlamun, sebagai gambaran bahwa yuwaffa itu dituangkan, kita memberi sedikit, balasannya enggak terhitung, itu yuwaffa. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, sedikit pun Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Kita tidak akan pernah dizalimi. Ketika ada ungkapan la tatasaddaqu illa ala ahli dinikum, jangan bersedekah kepada orang yang berbeda agama. Maka sebelum ini terjadi atau kapanpun, Allah mengingatkan dengan Al-Baqarah 272, berbuatlah baik kepada siapapun, berinfaklah, bersedekahlah. Fanazalat hadhil ayah mubihatan lis-sadaqati ala man laisa min dinil Islam. Memang satu sisi untuk sedekah yang wajib seperti zakat ada aturan agar diberikan kepada orang yang berhak, yaitu umat Islam. Umirtu an akhidhas sadaqah min awniyaikum wa aruddaha fi fuqaraikum. Redaksi yang lain banyak. Aghnuhum an su'ali hadzal yaum, agar kita bisa membantu kebutuhan-kebutuhan mereka, menenangkan mereka waktu salatnya, waktu Aidnya. Kalau kita sudah membantunya, maka insyaallah kita bisa membuat mereka lebih tenang di dalam ibadah dan di dalam hal-hal yang lain. Ini hadis Bukhari nomor 1458, 7372, termasuk kalau yang kecil 1395. Butuh Bukhari, kalau Muslim yang 19. Di antaranya juga ada dari sahabat Abbas, hadis marfu. Ibnu Abbas menyampaikan, lamma ba'athan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika Nabi mengutus Muadzan kepada sahabat Muadz, diutus ilal Yaman, ke Yaman. Wa fihi, dan yaitu di antaranya, fa akhbirhum, di antara isinya agar menyampaikan siapa engkau sahabat Muadz, hum kepada orang-orang di Yaman nanti, annallah, bahwasanya Allah, faradha, yaitu telah mengharuskan siapa Allah alaihim, atas orang-orang Yaman yang sudah Islam, yang sudah kuat, zakatan, kepada zakat. Tu'khadhu, diambil apa? Zakat, min amwalihim, dari harta-harta mereka, orang yang kaya di Yaman. Faturaddu, maka dikembalikan apa? Harta zakat tadi, ala fuqaraihim, atas orang-orang fakir di Yaman itu pula. Jangan sampai kita zakat jauh padahal orang di sekitar kita sangat membutuhkan. Jangan sampai di negara kita sangat membutuhkan lalu kita udah keluar ke negara lain. Jadi di dalam negara mesti diutamakan. Di rumah, di sekitar rumah mesti diutamakan. Nanti sebagian kita bagi kepada orang yang di luar yang sangat membutuhkan. Jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan karena berbeda agama lalu kita bermusuhan. Lalu kita tidak membantu. Al-Quran mengingatkan di dalam Al-Insan, surah yang ke Al-Insan ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan kita dianjurkan agar memberikan makan. Kenapa makan? Karena yang sangat dibutuhkan itu adalah makan. Makan itu tidak bisa ditunda. Kebutuhan yang lain bisa. Makan minum itu nggak bisa ditunda. Bantulah makanan. Kepada siapa? Ala hubbihi, baik orang yang kita suka atau orang yang tidak kita suka. Kadang-kadang kita tidak suka karena orang itu suka mengingatkan kita. Itu manusiawi. Maka kita bantu kepada orang yang kita suka atau tidak suka. Miskin, orang yang sangat membutuhkan. Wa yatim, dan orang yatim, orang yang sangat membutuhkan, lemah dan dilemahkan kadang-kadang. Wa asiran, bahkan musuh, sekalipun musuh, asir. Asir itu tawanan. Yang jelas-jelas dia akan mencelakakan kita, tapi setelah mereka ditahanan, dalam mereka keadaan tidak akan membahayakan kita, apalagi dalam keadaan lemah. Kita harus jaga kesehatannya, kita wajib membantu mereka. Luar biasa.
bagaimana perlakuan kita kepada musuh, kepada tahanan. Al-Insan ayat yang ke-8. Bahkan Allah mengingatkan juga di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqassitu ilaihim. Bagi orang yang tidak mencelakakan kita meskipun beda agama, dia tidak yukhrijukum, mengusir, maka kita dianjurkan untuk antabarruhum, berbuat baik. Itu berbuat baik itu daratan. Daratan itu maksudnya berbuatlah baik merata kepada orang yang ada di darat, ya termasuk yang di luar. Watuqsitu ilaihim. Kenapa? Karena biasanya manusia tinggalnya di darat, bukan di laut atau di langit. Itu oleh karena itu Allah menyampaikan dengan bahasa antabarruhum, yang sebenarnya silakan di mana saja orang perlu dibantu, apalagi yang di darat. Begitulah kira-kira antabarruhum, dan bantuan kita ini harus merata. Itu tabarruhum. Wa tuqsitu ilaihim, dan kita harus berbuat adil kepada mereka. Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas pernah diberikan nasihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtawi biha wajhallah ta'ala illa ujirta biha hatta ma ta'jalu fi imra'atik. Wahai sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sesuap nasi yang kau suapkan kepada istrimu, demikian juga sebaliknya, sekecil apapun itu dinilai, dan Allah sangat bangga kepada orang yang seperti itu. Masya Allah, itu nilainya hanya Allah yang tahu seberapa besar orang yang bisa membahagiakan pasangannya. Bukhari 56, 6733. Ada juga 3936, Muslim 1628 dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan dari tadi. Ini merupakan cuplikan dari kitab Tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 319 di sebelah kiri mulai dari tengah sampai 322 di sebelah kanan di atas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.